Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, para umara yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, keluarga besar PT Nusira yang telah memberikan fasilitas tempat kepada kita. Saya teringat tahun 98 saya pernah sini ceramah dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Sebelum saya pindah ke Jakarta, 99 saya pindah Jakarta. 98 saya pernah di sini dengan Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Waktu itu Kapolseknya Bapak Suhadi. Beliaulah yang menangkap dukun AS. Sekarang beliau sudah pangkatnya sudah AKBP. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid Iftahul Jannah Patumba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semua anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada kita orang Islam, ulama membaginya 4 jenis nikmat atau anugerah. Anugerah pertama adalah yang disebut harta benda. Harta benda ini adalah nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi harta benda adalah nikmat Allah yang paling tidak berharga dibandingkan dengan 4 nikmat yang lain. Sayangnya manusia justru paling banyak menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya adalah untuk memburu harta dunia. Pengorbanan yang manusia buat, sebagian besar manusia mati-matian berjuang siang dan malam untuk mendapatkan harta dunia. Padahal harta dunia adalah nikmat Allah yang paling tidak berharga dibandingkan nikmat yang lain. Orang sanggup meninggalkan istrinya ke luar negeri jadi TKI 5 tahun nggak pulang untuk mendapatkan harta dunia. Pulang-pulang anaknya nambah. Loh, dia tanya istrinya, "Yem, anak kita waktu saya pergi 3 kok sekarang jadi 4. Kata istrinya, "Piye lah mas, kepepet mas. Sampai 5 tahun orang mulai-mulai."
Aduh, kadang-kadang istri sanggup keluar negeri, pergi ke Cina, Hong Kong, masak babi untuk majikannya, 3 tahun nggak pulang-pulang, untuk mengejar harta dunia. Kadang-kadang orang sampai meninggalkan sholat untuk mengejar harta dunia. Kadang-kadang orang sampai menipu untuk mengejar harta dunia. Orang kadang-kadang sampai mencuri, korupsi untuk mengejar harta dunia. Tidak tidur malam untuk mengejar harta dunia. Seolah-olah harta dunia inilah yang paling penting dalam kehidupan dunia. Padahal tidak. Bekerja cari nafkah disuruh oleh Allah, disuruh oleh Nabi, disuruh, bukan tidak disuruh. Karena disuruh mencari nafkah, makanya mencari nafkah itu dihitung ibadah. Karena disuruh Allah, wa qul i'malu, kerjalah kamu. Disuruh. Karena ini perintah Allah, bekerja cari nafkah ini, maka harus ikut aturan Allah. Karena yang nyuruh Allah. Kita disuruh majikan kita, pergi kamu ke Jakarta, sampaikan ini berkas-berkas ini ke sana. Ya, kamu di sana 2 hari nginep di hotel. Ini biayanya semua, berangkat. Tentu dia berangkat ke sana mengikuti aturan bosnya. Bukan sampai sana dia pergi ke taman safari, lihat harimau, pergi ke Ragunan, lihat monyet. 2 hari kemudian dia pulang, berkas gak disampaikan. Kerja dia harus dia buat dulu. Ada aturan yang harus dia taati, karena itu perintah majikannya. Mencari nafkah ini perintah Allah, tentu ada aturan Allah yang harus diikuti. Tidak boleh seenaknya kita. Kalau kita bekerja menurut aturan Allah, Nabi bersabda, al-kasibu minal halali karimun ala Allah ta'ala. Orang yang cari nafkah dengan cara halal, itu manusia keramat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyari orang keramat susahnya bukan main. Malah sampai nggak ada orang keramat, kuda jadi keramat. Ada keramat kuda kan? Tuh di Matapau kan? Ada keramat gajah, gajah keramat. Cebok aja nggak bisa dia. Kuda keramat. Aduh, mandi junub aja nggak pernah. Yang keramat itu manusia yang soleh, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang paling jelas dibilang Nabi, orang keramat adalah orang yang mencari nafkah dengan cara halal, banting tulang peres keringat untuk mendapatkan rezeki yang halal, sudah dapat dia gunakan untuk kasih makan istri dan anaknya dan dirinya, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Ini orang keramat di sisi Allah ini. Dulu waktu saya tinggal di Medan, saya naik Vespa. Satu hari saya lewat, ada orang mecahkan aspal. Dulu mecahkan aspal itu dipacul pakai besi yang kayak tanduk kerbau itu. Belakangan ada alat. Alatnya itu kayak letter T gitu. Ditekankan, diborkan ke aspal. Panas terik seharian kerja. Saya lewat, berhenti saya. Saya pinggirkan Vespa, saya lihat, aduh panas terik. Ini orang cari nafkah susah payah, berkeringat. Ini pasti alatnya itu berat sekali itu. Saya deketin. Saya bilang, bang, coba aku pakai alatnya sebentar bang. Dilihatnya saya, untuk apa kau? Aku ingin merasakan gimana kerjanya itu. Oh berat katanya. Tolonglah sebentar aja saya pegang. Akhirnya dia kasih. Pegang sini, tekan. Tekan di tangannya itu. Nanti hidup dia. Baru tekankan ke aspal itu. 3 menit dada saya kayak mau copot semua.
Dalam hati saya kok 3 hari muntah darah saya mungkin. Saya bilang, udahlah panas terik, kerjanya berat. Saya bilang, bang, jaga sholat bang. Abang orang Islam, kau jaga sholat. Kalau abang jaga sholat, kata Nabi, al-kasibu minal halali karimun anallahi ta'ala. Orang yang cari nafkah cara halal, orang keramat di sisi Allah SWT. Abang jaga sholat aja, nggak usah amal-amal yang lain, nggak usah zikir-zikir, baca Quran, repot. Abang jaga sholat aja, tiang agama. Begitu abang tidur malam, badan abang semua sakit, kata Nabi begitu bangun di hari subuh, dia sholat subuh, seluruh tubuhnya sakit waktu dia tidur, maka seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki dibersihkan oleh Allah SWT. Kenapa sih cari nafkah itu dibuat? Karena diperintah Allah. Apakah pasti cari nafkah itu mendatangkan rezeki? Tidak pasti. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan. Kita kerja saja, usaha untuk dapatkan rezeki. Kalau berhasil kita ucapkan alhamdulillah, kita berpahala, dihitung jihad. Kalau nggak berhasil kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita bersabar, kita tetap dapat pahala. Matikah kita tidak makan karena kita kerja ternyata kerjaan kita gagal? Tidak, Allah akan beri rezeki lewat jalan yang lain. Sebab rezeki itu lewat jalan yang lain. Allah memberi rezeki itu, Allah yang memberi, sebab-sebabnya banyak. Ada dengan sebab bekerja dapat rezeki, tapi ada dengan sebab yang lain. Paling tidak ada 8 sebab yang mendatangkan rezeki. Yang pertama, dengan kerja bisa dapat rezeki, bisa tidak. Contohnya, ada satu orang guru karate di sekolah besar, muridnya 10.000. Dia ngajar olahraga dari Senin sampai Sabtu. Sebulan dia kerja 26 hari, libur hari Ahad saja 4 hari udah. Habis bulan dia dapat gaji 3 juta dikantongi. Dia pun pulang naik sudako. Dalam sudako karena capek dia tertidur. Kemudian dia bangun, pas mau turun gajinya dicopet orang waktu tidur. Walaupun dia pemain karate dan 4, kalau udah tidur mana ada cerita. Kalah juga sama pencopet, betul nggak? Pencopetnya dan kawan-kawan. Dia nggak dan 3 dan 4 dan kawan-kawan dia. Maka dia pun menangislah pulang ke rumah. Istrinya nanya, abang pemain karate kok nangis? Apa abang dipukul preman? Bukan, aku sedih karena duitku dicopet orang, gaji kita sebulan 3 juta hilang semua. Katanya hilang. Astagfirullah. Istrinya pun nangis. Hari Senin guru ini masuk sekolah. Kepala sekolah heran, loh Pak Bejo, bapak ini kan guru karate. Iya, kok matanya bengkak nangis kayak perempuan? Saya ini sedih Pak Kepala Sekolah, gaji saya sebulan dicopet orang, matilah saya nggak makan bulan ini. Apa yang mau saya buat lagi? Zaman sekarang semua susah, betul nggak? 4 tahun ini melarat kita dibikinnya. Ya, coba bayangkan zaman ini, semua ditanya macam mana kabarnya, susah. Jumpa kepala desa, Pak Lurah, apa kabar Pak Lurah? Waduh, susah sekarang. Jumpa Pak Camat, apa kabar Pak Camat? Waduh, susah sekarang. Ada pengajiannya aja, kalau hadir lihat ustadznya. Kalau ustadz radikal saya bisa dipindahkan. Jadi kalau ada pengajian, ya nggak berani datang sekarang, susah. Jumpa bupati, apa kabar Pak Bupati? Aduh, susah sekali sekarang mah. Waduh, susah. Orang bayar pajak aja nggak mau, nggak ada duit, susah. Bupati susah. Jumpa gubernur, apa kabar lu? Gubernur, hanya lu orang nggak tahu, orang masuk penjara 2 tahun lah. Susah juga.
Jumpa presiden, apa kabar Pak? Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Susah juga. Apalagi saya Pak Kepala Sekolah, gaji cuma 3 juta, kecopetan, mati lah saya nggak makan. Kata Kepala Sekolah, tenang aja lah, udahlah, nanti saya yang beresin nih. Kata Kepala Sekolah, udah tenang Pak, cepet-cepet tenang, saya yang beresin. Upacara bendera hari Senin, Kepala Sekolah pidato, saudara-saudara, Dewan Guru dan murid-murid sekalian. Guru kita Pak Bejo mendapat musibah, kecopetan, duit gajinya sebulan hilang. Maka saya minta nanti murid-murid dan Dewan Guru nyumbang semampunya untuk mengatasi masalah Pak Bejo. Nanti akan datang ke kelas-kelas kardus untuk ngutip sumbangan. Ada guru yang nanya, kardusnya dari mana? Minta ke KPU dong. Maka jam pertama datanglah ke kelas-kelas minta sumbangan 10.000 murid dengan guru-guru. Habis sholat zuhur, Pak Bejo mau pulang. Kata Pak Kepala Sekolah, sini dulu Pak Bejo, ikut saya ke kantor. Oh ya. Sampai kantor Kepala Sekolah, Pak Bejo itu sumbangan dari murid-murid bawa pulang. Dilihat 8 karung. Namanya murid-murid sekolah kan uang untuk logam-logam gitu, 8 karung. Kata Pak Kepala Sekolah, bawa pulang. Pakai apa? Iya, charter sudah aku lah. Masa ngangkat itu aja, biarpun pemain karate 8 karung mana bisa aku angkat. Pulanglah ke rumah, habis isya mulailah dihitung duit. Berdua dengan istrinya sampai jam 3 malam. Terkumpul duit 9 juta. Dia pun tahajud sama istrinya, bersyukur. Habis tahajud dia doa, ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelesaikan masalahku. Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Lumayan hilang duit, hasil kerja hilang, malah dapat 3 kali lipat gaji. Karena yang beri rezeki itu Allah, bukan kerjaan itu. Kerjaan itu hanya sebab aja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat innalillahi. Tapi tauhid kita ini rusak. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, kalau nggak kerja mana makan, sehingga akhirnya kerja nyolong, menipu, segala macam dibuat. Padahal berapa banyak orang yang tidak kerja dapat rezeki? Percaya? Berapa banyak orang nggak kerja, siang malam makan minum tidur, makan minum tidur, dapat rezeki makan minum cukup. Siapa? Orang di penjara. Betul? 10 tahun penjara, makan minum tidur, makan minum tidur. Nggak kerja makan dia. Anak istrinya ditinggal 10 tahun penjara, keluar gemuk istrinya. Mak, kok gemuk kalian? Alhamdulillah bang, selama 10 tahun nggak ada yang nampari aku lagi. Senang hatiku kan. Rezeki bisa datang lewat kerja, rezeki bisa datang lewat musibah. Bahkan kadang-kadang lewat musibah lebih besar rezekinya. Rezeki kadang-kadang datang lewat sakit. Ada orang sakit, masuk rumah sakit, kuli, kerjaannya kuli, gajinya 70.000 sehari. Makan sehari ya ikan asin, tempe, tahu, kerupuk. Mana bisa ikan bawal? Gaji 70.000 makan ikan bawal? Bisa. Seminggu lagi nggak bisa habis. Loh, gimana caranya? Dicium baunya aja. Kata anggota PDIP, anggota DPR PDIP, 50.000 katanya bisa makan 3 hari. Betul itu Bu? 50.000 bisa makan 3 hari, betul itu? Yang kuat jawabnya bisa.
Saya coba juga, besoknya saya belanja di gerobaknya Lik Saring di kompleks saya. Saya mau belanja, saya lihat di gerobaknya itu ada mangga, bagus sekali, mangga harum manis. Saya bilang tuh mangga 2 plastik saya beli. Ya, berapa? 50.000 nih. Saya lihat gitu, mangga 2 kilo 50.000. Bisa makan 3 hari. Bisa sih, tapi mencret. Cuma makan mangga toh. Sekarang hidup tambah susah. Rezeki bisa datang lewat sakit. Ini kuli makan tiap hari kerupuk, tahu tempe, gaji cuma 70.000. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Ya Allah, tidur di rumahnya cuma tempat tidurnya dari kayu, pakai alas tikar aja. Begitu masuk rumah sakit pakai tilam busa. Betul nggak? Kliniknya di rumah pendek, tonggek, pesek, jelek. Begitu di rumah sakit yang menyuapinya perawat gadis kerudung putih. Cantik pula, macam Syahrini. Begitu dia makan, kita datang lihat dia makan, terkejut kita. Biasanya kalau dia sehat, dia makan nasi sama kerupuk, sama tahu tempe, kecap. Sekali di rumah sakit dia makan soto ayam. Kejut kita, mak, makan soto ayam kau? Dari mana? Kepala desa datang lihat aku tadi bawa soto ayam. Siap makan soto ayam, buahnya biasa pisang monyet. Begitu sakit apel hijau. Green apple, dari mana? Inilah kawan saya kerja di PT Nasiro. Nusira itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Nasiro. Kalau nggak ditolong orang itu mana bisa kita ngaji di sini? Betul. Nusira itu bahasa Indonesia, tulisan Arabnya itu Nasiro, penolong. Kalau terpengaruh dia sama spanduk yang kemarin dipasang, nggak jadi ngaji ini. Kemarin ada situ spanduk, ya nggak? Menolak ceramah hoak katanya. Hoak kepala tuh kau. Ini ceramah betul-betul, bukan ceramah hoak. Mana ada ustadz ceramah hoak, betul nggak? Kadang-kadang cebong-cebong ini susah. Bilangnya ustadz abal-abal, cuman modal jenggot, serban, jubah, pakai daster, udah jadi ulama. Ya tes lah kalau bisa. Nah coba kau pakai jubah, serban, jenggot, coba jadi ulama kau, ceramah kau. Kalau nggak ama bakdu, ama bakdu, ama bakdu. Kiranya ustadz bisa menyamar pikirnya. Nggak bisa pura-pura jadi ustadz, nggak bisa. Baru aja muka udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La kalau kata ila billah. Udah ketahuan. Mana bisa nyamar jadi ustadz? Betul? Sakit kau, jiwamu tuh sakit. Kebanyakan makan micin kau. Kadang-kadang rezeki lewat sakit lebih banyak daripada rezeki lewat kerja. Bahkan rezeki lewat mati, kematian mendatangkan rezeki. Kadang-kadang rezeki lewat kematian itu lebih besar dari rezeki lewat kerja, ribuan kali lipat. Dulu ada pekerja, buruh terbaik, diangkat ke Jakarta naik kapal terbang. Baru nikah, istrinya baru hamil 4 bulan. Pergi ke Jakarta dapat penghargaan, buruh terbaik se-Indonesia. Pulang naik kapal terbang lagi, ternyata kapal terbangnya mendarat di sawah-sawah. Mati semua satu kapal terbang itu, 100 orang mati semua. Termasuklah buruh terbaik itu mati. Istrinya nangis-nangis, ya Allah, suami baru nikah,
baru hamil 4 bulan, mati. Siapa lagi yang akan tempat bergantung saya? Yang cari rezeki selama ini suami saya itu telah mati. Nangis-nangis berhari-hari. Tiba-tiba kira-kira sebulan datang wali kota, datang kepala kantor Garuda Indonesia, datang kepala asuransi jiwa 1912 datang ke rumah perempuan itu, camat, kepala desa datang menghibur, begini, terakhir dikasih amplop. Inilah asuransi kecelakaan kapal terbang dan lain-lain, diserahkan sama istrinya ini. Cuman selembar kertas tipis saja. Begitu mereka pergi, istrinya robek itu amplop, dilihat, cek 1,5 miliar. Hilang nangisnya. Jangan-jangan tahajud malam doa, ya Allah kawin lagi, mati aja lagi nggak apa-apa. Dapat 3 miliar. Kadang-kadang rezeki datang lewat zikir. Saya pernah naik bus waktu SMP dari Medan ke Jakarta 12 hari lebih. Kalau naik kapal laut Tampo Mas 2 hari sampai, 2 hari 2 malam waktu itu, karena singgah di Muntok, singgah di Batam. Saya naik bus, jalannya masih jalan tanah. Kadang-kadang nyebrang sungai itu pakai rakit. Tapi kan anak muda memang mau jalan-jalan ya mau aja, seneng. Sampai Bukit Tinggi, dingin. Kita sholat subuh situ. Jam 7 baru berangkat lagi, jadi sempat sarapan pagi, segala macam, mandi. Saya naik ke bus, duduk paling depan. Kira-kira jam 7, bus sudah mau berangkat, udah semua orang udah naik. Tiba-tiba di belakang saya dengar orang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagunya sampai sekarang saya masih ingat itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya lihat ke belakang, ada apa sih? Rupanya ada orang buta. Orang buta berzikir sambil mengulurkan tangan. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Sampai depan. Saya kasih, terus dia turun, saya ikut turun. Saya tanya, Mbak aku kerja apa? Aiko lah, cara awak mengalih mata ndak ada lah, ilah butuh. Gitu bahasanya. Oh, dapat rezeki kok ya, iya. Barang sehari dapat. Kadang-kadang 40.000, kadang-kadang 70.000, manjang. Ongkosku ke Jakarta aja cuma 20.000. Dia bisa dapat 40.000 sehari, kalah gaji menteri. Padahal dia cuma zikir main-main aja. Alhamdulillah. Bayangkan kalau dia zikir betul-betul, berwudu, sholat 2 rakaat, berdiri, kemudian duduk di sajadah, dia zikir sampai menangis. Subhanallah, bagaimana rezeki yang Allah beri kepadanya. Rezeki datang lewat zikir. Bahkan zikir bisa menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Hari ini kita nggak yakin aja ada masalah, kita usaha cari orang sana pergi sini, minta tolong koramil, minta tolong kapolsek, minta tolong preman, nggak tembus juga, terakhir minta tolong dukun. Datang ke dukun, pakai assalamualaikum pula berdukun tuh. Assalamualaikum buat dukun. Dukun tuh mesti seram mukanya, nggak ada dukun ganteng. Kalau dukun tuh mesti jorok-jorok dikit, itu kumal-kumal dikit, itu pasti rambut gondrong biar serem itu. Dukun rambut gondrong supaya serem. Silakan duduk. Wow. Ada wak dukun sedang mengobat pasiennya. Mana dia itu? Ada keperluan apa? Anakku, kok wajahmu kusut, auranya tertutup,
Banyak kali cincong kau. Si perempuan itu bilang banyak masalah Pak, saya ngadu ke Ramil, ngadu ke Polsek, ngadu ke camat, nggak beres Pak. Apa sih masalahnya? Masalahnya suami saya mau kawin lagi. Oh, itu gampang. Maksudnya mau cerai terus gantikan saya. Bukan Pak Dukun, saya maksudnya supaya nggak jadi kawin suami saya. Ini dia fotonya si kampret itu. Calon istri suami saya itu dilihat sama Pak Dukun. Oh gampang ini mah, sebentar beres. Cuman ini kenaknya udah agak dalam nih. Jadi ini duitnya ya sedikit, maharnya agak mahal. Ya nggak apa-apa Pak Dukun, kalau sembuh beres. Ya ini maharnya seekor kambing. Tapi jangan bawa kambing sini, bau, duit aja. 3,5 juta. Lagi nggak bawa duit Pak Dukun. Oh kita ada gesek, boleh gesek. Dukun sekarang. BCA boleh, Bank Mandiri boleh. Dukun. Oke lah, bayar 3,5 juta. Nah, obatnya diambilnya air putih, dibacakannya materai. Habis itu ada yang bunyi minyak si tuang dalam kuali, berdiri kayak beruang, berduduk kayak babi. Untuk apa menyelesaikan masalah lewat dukun? Paham? Kata Nabi, kata Allah, selesaikan lewat zikir, selesaikan lewat takwa, selesaikan lewat sholat. Siapa yang menyelesaikan zikir? Zaman sekarang ini kalau nggak ada duit nggak bisa. Hepek nama ngatur dengan. Kata Allah dan Rasulnya, zikir bisa menyelesaikan. Lagi kita yakin kalau tidak kepada Allah. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada Rasul kita yakin? Siapakah yang pernah menyelesaikan masalah dengan zikir? Di dalam Quran salah satunya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Beliau dimakan ikan. Ayo, masalah apa enggak? Masalah enggak? Mana lebih ibu pilih, dimakan ikan atau bengek 15 tahun? Ayo pilih mana? Daripada bengek 15 tahun bagus dimakan ikan gitu? Tidak, pasti lebih milih bengek. Biarlah bengek Ustaz, asalkan panjang umur. Nabi Yunus dimakan ikan. Ikan itu terus keliling ke tengah laut, tidur di dasar laut. Nabi Yunus tuh punya pisau, di pinggangnya ada pisau. Orang dulu semua, ya enggak? Kalau orang Aceh ada rencong, ya enggak? Kalau orang Melayu keris, betul enggak? Kalau orang Betawi golok, mesti ada senjata. Bawa tongkat dan bawa pisau. Nabi Yunus tidak tusuk jantung ikan, belah perutnya, terus keluar, berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Ikan di dasar laut. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ini akrab sekali. Nabi Yunus nggak bilang la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia, kejauhan. Subhanahu, maha suci dia, jauh banget. Nabi Yunus itu bilang apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, tapi salahku, aku yang salah. 40 hari Nabi Yunus zikir itu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada kerja lain. Sampai kulit-kulit Nabi Yunus ini hancur kena asam lambung ikan itu. Daging-dagingnya rusak kena asam lambung ikan. Kurus badannya, nggak makan, nggak minum. Sudah lengket ususnya karena 40 hari nggak makan. Tiba-tiba ikan itu bangun keliling laut dan memuntahkan Nabi Yunus ke kampung halamannya sendiri. Kalau ditelannya di tengah laut, dimuntahkan ke Nawaweh, Irak, kampung halaman Nabi Yunus sendiri.
Nabi Yunus pun tergeletaklah di pasir, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, lemes. 40 hari nggak makan, 40 hari nggak minum, lemes. Harusnya mati Nabi Yunus. Tapi apa yang terjadi? Allah selesaikan masalah. Di atas bukit ada seekor induk kambing sedang menyusukan anaknya. Tiba-tiba kambing itu disepaknya anaknya. Be. Dia pun lari ke pinggir laut sampai ke pasir-pasir. Apa yang terjadi? Dikangkanginya Nabi Yunus. Disodorkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus pun tinggal sedot aja. Sampai kenyang Nabi Yunus, kambing itu pergi makan rumput lagi. Sekian jam kemudian Nabi Yunus datangi lagi oleh kambing itu, dikangkangi lagi. Nabi Yunus minum susunya. Ternyata obat kulit yang paling bagus itu susu kambing. Kulitnya udah hancur kena asam lambung perut itu, minum susu kambing mulus lagi, daging-dagingnya bersih. Kemudian Nabi Yunus sudah kuat duduk, di sampingnya tumbuh pohon labu. Nabi Yunus ambil buah labu, Nabi Yunus buka dengan pisaunya, kemudian Nabi makan. Masya Allah, obat sakit perut yang paling manjur adalah labu. Orang sakit mah makan labu. Kemudian minum susu kambing. Begitu Nabi Yunus selesai, Nabi Yunus pulang ke kampungnya. Ternyata satu kampungnya yang kafir-kafir semuanya ada masuk Islam semuanya. Karena sudah datang awan hitam bergulung-gulung mau memusnahkan mereka. Mereka bilang Nabi Yunus benar, ini gara-gara kita kafir telah datang azab. Maka mereka cari Nabi Yunus, sudah pergi. Mereka sujud tobat sama Allah. Ternyata mereka semua masuk Islam, tobat, awan hitam pergi. Nabi Yunus bilang, kenapa kamu tidak mati dengan azab Allah? Karena kami sudah tobat masuk Islam semua. Tapi kami cari-cari Nabi sudah berada, kemana aja Nabi? 40 hari hilang, kemana aja? Selesai masalah dengan zikir, bukan dengan usaha. Coba kalian lapar haus, ada kambing lagi nyusukan anaknya, sepak anaknya, tidurlah di bawahnya. Isap coba kalau nggak diinjak-injak kambing itu kalian. Kalian pikir dengan usaha selesai masalah ini? Masalah itu dengan zikir, paham? Negara Indonesia sedang susah. Iya, caranya bagaimana? Bukan melarang orang pasang tangan begini. Dipanggil KPU tangan begini. Nah, dari dulunya kami biasa begitu, menyelesaikan masalah ini presiden harus banyak zikir, betul? Menteri harus banyak zikir, betul? Biar selesai. Zikirnya itulah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Keadaan ini rusak gara-gara kami yang salah. Kami yang tidak jujur, kami yang lemah. Tolong ya Allah, baru selesai. Bukan nakut-nakuti ustaz, radikal nomor 5, Tengku Zulkarnain. Sekarang nomor 2 mungkin, saya udah naik pangkat sekarang. Nggak ada kita ceramah nyuruh orang memberontak, betul? Nggak ada kita ceramah suruh bakar gereja. Kita ceramah suruh supaya kita taat, supaya Allah menyelesaikan hidup kita, supaya pemikiran kita ini lurus. Tidak dengan nafsu, tapi dengan wahyu dan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling tidak berharga nikmat Allah itu harta benda. Tapi ini yang paling banyak diburu orang. Sampai orang kaya mau korupsi, kan bodoh itu. Duitnya udah puluhan miliar, kaya raya, korupsi. Mau ditangkap KPK, melarikan diri. Nabrak tiang listrik, kepalanya benjol sebesar bakpao. Yang benjol yang kanan, yang diperban yang kiri. Kenapa sih udah kaya aja kok nyolong lagi sih? Karena dia pikir harta benda yang paling berharga. Padahal tidak. Adakah yang lebih berharga dari harta benda? Ada. Apa? Sehat. Apa? Sehat. Orang rela membuang harta bendanya demi sehat. Betul? Ada orang sesak napas, udah seminggu, bawa ke dokter diperiksa. Kata dokter, wah, hasil pemeriksaan setelah di-scan
Bapak mengalami penyumbatan jantung. Sudah 80% nggak bisa lagi dipasang ring. Jadi harus dioperasi. Dibelah. Ini urat-urat yang sudah sumbat 80% ini diganti dengan urat kaki Bapak. Berapa lama itu operasinya dokter? Ya sekitar 6-12 jam lah. Mak, biayanya berapa? Kira-kira 1 kijang Innova lah, kata dokter. Aduh dokter, aku mendapatkan kijang itu 5 tahun ku tinggalkan bini ku jadi TKI. Pulang-pulang nambah anak lagi. Gimana aku mau menjual mobil itu demi sehat? Kata dokter, terserah. Kalau mau sehat, jual mobil saya obati. Kalau kamu sayang mobil, silakan pulang, nggak usah berobat. Kalau saya nggak berobat bisa hidup? Enggak, jiun. Jiun itu apa sih dokter? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dia bilang apa? Kalau begitu yalah dokter, biarlah aku nggak punya mobil, asal jantungku sehat. Ternyata lebih penting sehat daripada harta. Ada yang lebih penting dari harta dan sehat? Ada, hidup. Orang mau membuang sehatnya, membuang hartanya demi hidup. Ada satu orang sakit, kakinya busuk, dibawa ke dokter. Kata dokter, waduh ini diabetes kronis, Bapak terlambat kemarin, harus dipotong kaki Bapak. Jangan dipotong dokter, duit saya ada 70 miliar, dokter ambil 5 miliar. Asal kaki saya tidak dipotong. Tidak bisa, mesti dipotong, kaki udah busuk. Kalau nggak dipotong, Bapak game over, mati Bapak. Waduh, jadi ya dipotong. Terus harta saya gimana? Tetap aja Bapak bayar BPJS gratis kok. Cuman baiknya 5 bulan. Kalau bayar bisalah sebulan baik. Ya adalah saya bayarlah dokter, biayanya berapa? Ya, biayanya kira-kira 20 juta. Oke, potong kaki. Terus saya nggak punya kaki dong. Mau hidup apa mau sehat? Saya mau hidup. Udah, nggak punya kaki asal hidup. Daripada kakimu nggak dipotong kau mati, milih mana? Ayo, milih kaki tetap utuh tapi mati, atau milih hidup tapi kaki nggak punya? Dia bilang, biarlah saya nggak punya kaki dokter, asal saya masih hidup. Ternyata hidup lebih berharga dari sehat dan harta. Ada orang naik mobil Land Cruiser baru, bawa istri muda. Istri mudanya itu 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Angek kalian? Kalau bini muda sumbing mana kalian? Angek. Laki kalian kalau mau kawin pasti kalian marah, betul? Kenapa? Karena lebih cantik dari klien. Kalau suami kalian kawin lagi dengan istri kedua sumbing, kalian nggak marah tuh. Sumbing ini bang, ya mainkanlah bang, terserah. Kalian kan iri hati karena lebih cantik aja, betul? Kawin lagi boleh nggak dalam Islam? Yang kuat jawab boleh. Boleh. Kalian setuju nggak? Kalian setuju nggak? Boleh tapi kan? Betul, itu betul. Kawin lagi itu dalam Islam mubah, boleh. Tapi aku nggak setuju. Jangan bilang nggak boleh. Haram itu kawin. Poligami itu tidak boleh, haram. Itu PSI itu. Kawin lagi boleh, betul. Cuman aku tak suka, kan gitu. Jangan bilang haram itu, nggak boleh. Kalau poligami dilarang, Ibu Megawati nggak lahir. Paham? Foto presiden di istana hilang 1. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur. Yang kelima nggak ada fotonya. Ke-6 SBY, ke-7 Pak Jokowi. Loh, yang kelima mana? Nggak lahir, poligami nggak boleh. Bung Karno kan poligami, betul nggak? Makanya yang Hasan jeplak duwe PSI. Lu nggak tahu orang Islam tuh 230 juta di Indonesia, betul? Mari kita sama-sama tidak usah coblos dia. Setuju? Setuju. Ini karena belum apa-apa udah lancang. Kami kalau menang kami akan larang perda syariah. Enak aja kau. Perda syariah itu untuk mengamankan daerah dari maksiat, betul?
Di Riau itu anak sekolah semuanya kabupaten kota ada 12, semuanya itu diwajibkan mengaji. Asal udah azan maghrib sampai azan isya nggak boleh ada anak sekolah di jalan-jalan, semua harus masuk masjid ngaji. Kalau ada anak usia sekolah di jalan antara maghrib isya ditangkap sama Satpol PP, dibawa ke masjid, bukan dibawa ke Kapolsek, bukan. Itu perda. Kalau itu dihapus bagaimana? Ini asal jeplak aja. Orang sekarang ribut dengan syariat Islam, poligami, giliran jual apem 80 juta diam aja kau. Nggak ditangkap, betul nggak? Pelakunya nggak ditangkap, yang menjinahinya nggak ditangkap, yang ditangkap celana dalamnya aja warna biru. Aku pun nggak ngerti Indonesia nih, aduh, rusak kali, betul nggak? Cocoknya ganti presiden ya, cocok nggak? Memang semangat kali, the power of emak-emak. Harus, kapan lagi nih Pak? Ya, ternyata hidup itu lebih berharga dari harta dan sehat. Lagi bawa istri muda dicegat sama perampok. Perampoknya 8 orang naik sepeda motor. Pinggir lah di sawit-sawit sana kan. Masih ada nggak lagi petumbak sawit-sawit? Atau udah kalian garap semua? Ini ngeri nih, perkara menggarap harta negara nih sekarang. Wah. Tapi kalau kita yang garap 100 meter aja kita udah di macam-macam. Tapi kalau keturunan Cina yang garap 1 juta hektar kebun sawit aman saja. Kadang-kadang jengkel juga ini, jengkel ini. Tapi apalah dibuka, mau dibuat apalah jengkel lah. 17 April masih lama. Awak tengku saya asli tengku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tengku asli. Mau punya tanah di Medan beli aku. Nggak ada garap-garap. Itu hanya di orang galap aja loh. Kadang jengkel juga awak nggak berani garap karena hukum Islam tak boleh mengambil harta orang, betul nggak? Itu aja. Kalau aku turut-turut benci kali aku nengok, tapi ya udahlah, sabarlah. 17 April tinggal 97 hari lagi. Sabar, ya nggak? Tukar nggak? Setuju, aku pun cocok kali kurang. Jadi kata perampok tuh, pinggir orang kaya nih, naik cruiser bawa bini muda, pilih harta atau nyawa. Gemetar dia, jangan ganggu nyawa saya, harta ambil semua, ini kacamata, HP, handphone ini, cincin saya, peci saya, celana saya, sepatu ambil semua. Mobil juga ambil, nggak apa-apa, ambil semua, dompet ambil semua. Bini kau ambil juga nggak apa-apa. Saking berharganya nyawa ya, bini pun boleh ambil. Ini Tara salah boleh ambil, bini boleh ambil, asal nyawa tak ganggu. Ternyata yang paling berharga adalah hidup. Harta kekayaan itu paling tidak berharga, Bu, tapi ibu pikir itu yang paling bagus. Bapak-bapak pikir, wah kalau kaya hidup senang, kan begitu kan? Kalau ambean kaya, tuh tidak alang-alang gembiranya hati ambe. Ambe pergi beli misop, tekalah ambe dengan si Ahmad tuh. Misop 3 mangkok, yang banyak garpunya. Karena si Ahmad makan misop pakai garpu, ya nggak? Aku PT kalah 3, bikin 9 garpunya. Bikinnya garpu dimakan juga. Nah, mau kalah aku. Pikirnya kalau kaya dia bahagia. Tidak. Allah tidak letakkan kebahagiaan pada harta. Malah banyak orang waktu miskin bahagia.
Udah kaya malah sengsara. Percaya nggak ibu? Ada. Siapa? Ida Laila. Ida Laila waktu miskin bahagia. Tatkala ku ingat diri di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Makan sepiring berdua, tidur setikar bersama, senang. Senang dia. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Bukan main ya. Makan sepiring bersama, tidur setikar berdua, hujan bocor basah bersama, bahagia waktu miskin. Betul? Tiba-tiba suaminya jadi tim sukses. Ini nih kalau mau cepat kaya sekarang jadi tim sukses, itu cepat kaya. Insya Allah cepat kaya. Yang lebih cepat kaya lagi jadi penjilat. Kalah tim sukses sama penjilat. Jadi tim sukses, menang, dapat proyek, cuk. Setahun kemudian kaya raya, punya mobil, punya rumah. Ya Allah, dulu waktu miskin, tanah sewa tanah, lantainya tanah, dindingnya tepas bambu, atapnya rumbia. Tapi bahagia. Pulang ke Kuala Simpang, ditutup aja pintunya. Sama bininya pulang. Tetangga nanya, kemana? Balik kampung. Kemana? Kuala Simpang, saya mau pulang. Berapa lama? Ini lebaran, hari raya. Saya 3 minggu ke Kuala Simpang nggak pulang. Ya, rumah nggak dikunci. Alah, pencuri juga masuk, kecewa. Cuma ada piring plastik 1. Gelas plastik 1, yang lain nggak tikar, bodol. Tutup aja cap, tenang jiwanya. Nggak dipikirnya, senang bahagia. Begitu jadi tim sukses kaya, ya Allah. Biasanya tidur di atas tikar pun nyenyak. Begitu kaya, rumah besar, tak nyenyak lagi. Harta banyak, emasnya 0,5 kilo. Ininya kalau arisan dipakai semua 0,5 kilo, terjulur di dapur. Saking beratnya kalungnya. Apa yang terjadi? Terpaksa buat lemari dari jati, kayu jati. Emas dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya disimpan dalam laci, kotaknya dikunci. Kotak masuk dalam laci, lacinya dikunci. Lemari dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamar dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumah dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran, semua mati. Kemarin waktu miskin tutup aja pulang, betul nggak? Apakah dia jadi nyenyak tidur? Tidak. Pasang satpam lagi. Setiap jam satpam pukul lonceng, teng, jam 1, teng, jam 2, teng, jam 3. Satu hari satpam pukul, teng, jam 2. Bangun dia, dipanggil, satpam sini lo. Ada apa tuan? Jam berapa sekarang? Jam 2 tuan. Gombolmu jam 2. Sekarang masih jam 1 tahu. Rupanya satpamnya tidur, dia nunggu lonceng. Jangan dipikir kalau hidup miskin tidak bahagia, kalau hidup kaya bakal tenang bahagia. Tidak benar. Begitu kaya, ya Allah. Dulu waktu miskin, Sabtu Minggu libur jadi satpam. Libur bikin keripik ubi disambal. Istrinya yang menggoreng, dia yang memotongi keripik ubi. Cak disambal, dijual di SD negeri. Berkeringat bininya dilapnya pakai. Sabar sayang, abang masih miskin. Kita berjuang sama-sama jual keripik ubi. Siapa tahu dalam ubi ada emas.
Udah gila. Istrinya pun dipeluk lakinya, langsung letakkannya wajahnya di ketiak suaminya tuh. Nggak bau deh, asam sedikit banget. Bahagia waktu miskin, betul. Jual keripik ubi di SD negeri, Sabtu Minggu suami ikut memotong. Tiba-tiba udah kaya, udah jadi direktur. Sabtu Minggu tak pulang lagi. Istrinya bingung, Sabtu Minggu nggak pulang. Ditelepon suaminya, bunyi handphone suaminya, kriung 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 kriung, tertulis itu Kopassus. Laki ini pun kurang ajar, asal bini dibikinnya Kopassus. Kalau selingkuhannya dibikin direktur utama. Tengok Kopassus, terus saja kriung-kriung, diangkatlah. Apa kabar ini? Bang, yuk, abang di mana? Lagi di jalan. Abang, kenapa Sabtu Minggu nggak pernah lagi pulang, bang? Ya nggak ada keripik ubi lagi mau dibuat. Ya, tapi kan kita bisa senang-senang, bang. Sabtu Minggu dulu kita susah, sekarang udah senang. Pergi sama-sama, kenapa sih, bang? Nggak bisa. Saya ini lagi turne tahu, turne. Kata istrinya, oh turne ya bang. Iya, hati-hatilah kalau gitu abang turnenya ya. Iya, matikan HP. Selingkuhnya nanya, turne itu apa bang? Turu kono turu kene. Jangan dipikir kalau harta banyak hidup senang, betul. Kalau beginilah keadaan, ibu pilih mana? Pilih miskin bahagia atau pilih kaya begitu, coba? Pilih miskin. Aduh, bagus sekali, Bu. Kalau aku pilih kaya bahagia, Bu. Alangkah salahnya orang menganggap kalau kaya bahagia. Ada orang kaya bahagia, ada. Tapi tidak kurang banyaknya orang miskin tapi berbahagia. Sebab Allah tidak letakkan kebahagiaan pada harta yang banyak. Ada satu orang perempuan miskin, sendalnya sendal jepit, bajunya pun katun kasar, jilbabnya pun katun kasar, belanja pun ke warung yang dibelinya ikan tamban, itu yang paling murah ya. Masih ada lagi tamban, belum habis juga. Ya Allah, zaman presiden ini masih ada ikan tamban. Katanya kalau tukar presiden mau makannya makan bawal. Makanya kalau mau milih itu lihat pembohong apa enggak, ya enggak. Beli tamban, asal belanja beli tamban, paling ke banter teri, sekali-sekali lah ikan kelotok itu. Miskin, tapi wajahnya berseri-seri. Kawan-kawannya sekampung heran. Akhirnya satu hari dia datang berseri-seri, ikan tamban 1,5 kilo katanya. Kawan-kawannya bilang, kau ini laki kau pendek, tonggek, pesek, jelek, miskin lagi. Tiap hari cuma tamban aja yang kau makan, tapi wajahmu bergembira sekali. Apa kau bahagia? Alhamdulillah, saya bahagia. Loh, di mana bahagianya? Suamiku itu baik. Laki kau yang pendek, tonggek, pesek itu, iya, baik. Cuman dikasihnya kau makan tamban, biar tahu kalian semuanya. Suamiku tuh biar kalian tahu. Soheh itu. Kalau udah bini bilang laki, kalah Bukhari Muslim itu. Tiba-tiba ada orang kaya belanja ke mall, bajunya sutra, sepatunya kulit rusa, cincinnya mutiara, subangnya berlian, kalung 700 gram, tas kulit rusa, belanja ke mall, jumpa kawan-kawannya yang lain, dibilang, aduh mbak lah orang paling bahagia di dunia, suami ganteng, kaya raya, mobil mewah, rumah besar, baju sutra, sepatu kulit rusa, tas kulit harimau. Masya Allah, kurasa manusia paling bahagia di dunia ini adalah mbak
Karena mbak orang kaya, laki ganteng, semua keinginan dipenuhi. Tiba-tiba perempuan itu nangis. Cukuplah aku yang tahu bagaimana perasaanku. Aduh, udah habis. Tidak Allah letakkan kebahagiaan pada harta. Yang Allah letakkan kebahagiaan itu pada agama. Pada apa? Agama. Kalau iman kokoh, miskin dia sabar, masuk surga. Kaya dia bersyukur, masuk surga. Dapat suami ganteng, dia bersyukur, masuk surga. Dapat suami bengek, dia sabar, dia masuk surga. Paham? Karena apa? Karena iman. Iman ini yang paling berharga. Seandainya kita miskin, nggak punya harta, nggak punya anak, nggak punya istri sebatang kara, nggak punya jabatan apa-apa, tapi kita beriman kepada Allah, 14 hari kita nggak makan, kelaparan, kemudian mati, masuk kubur, tapi beriman, aman. Malaikat kan nggak nanya begitu mati kau, mati kelaparan atau mati kekenyangan, tak ada ditanya. Apa pangkat kau, presiden apa gembel, cebong apa kampret, nggak ditanya. Yang ditanya malaikat iman, betul nggak? Man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Dia jawab, Rabbi Allah, yang ku sembah seumur hidupku Allah, nggak ada yang lain. Selamat. Ma imamuka, kitab apa pedoman hidupmu? Apa pedoman hidupmu? Al-Quranul Karim, aman. Metro tipu, kena tepuk. Yang ketiga ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiku Nabi Muhammad, aman. Yang keempat ditanya, man ikhwanuka, siapa temanmu? Ternyata dikubur ditanya teman, siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Biar tahu yang ditanya di kubur itu iman, betul? Bukan harta. Hari pertama kita masuk kubur, 60 tahun kita miskin melarat, lebih banyak tak makan dari makan. Tapi begitu hari pertama masuk surga dalam keadaan beriman, Allah luaskan kuburannya seluas-luas mata memandang, dihamparkan karpet dari surga firosh, kemudian dia ditidurkan di atas karpet itu. Kemudian amal solehnya berubah wujud menjadi makhluk yang gagah, menjaganya dari sengatan, ular, lipan, kalajengking, kuman-kuman, cacing-cacing dijaga. Kemudian dibukakan pintu sorga pagi dan petang, diciumkan harum sorga kepadanya pagi dan petang. Bahagianya hilang penderitaan 70 tahun jadi orang melarat. Dibariskan bidadari-bidadari di hadapan matanya, di depan sampai ke pintu sorga, melambai-lambaikan selendang hijau kepadanya, seraya menyanyikan lagu untuk menghiburnya selama di dalam kubur. Kamas wiswe tak enteni ndang rene ini yang mati orang Jawa. Kalau orang Minang nggak suka dia lagu itu. Aku lagu aku kakak kang mas kamas. Kalau orang Minang lain lagi nyanyinya. Indah ada sama subuh jamnya orang oi barana ampe dan nanti ju alamah. Begitu di surga itu disebut Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jadi yang paling berharga apa? Iman. Kalau kita orang beriman, la ilaha illallah, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di dunia ini ada satu orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya Allah 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 Allah, ya Allah 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 ya Allah. Orang ini sudah tidak tahu sholat, tidak tahu lagi puasa, tidak tahu lagi syariat Islam. Dia hanya tahu ya Allah ya Allah.
Yang lain seluruh dunia udah nggak ada lagi yang beriman, tinggal satu-satunya orang ini. Menurut hadis Muslim, dia tinggal di padang Arafah. Saat itu Arafah sudah hijau, pohon kayu sudah besar, rumput hijau, air mengalir jernih. Satu hari Arafah akan seperti itu. Hadis ini Sahih Muslim. Saat itu seluruh dunia sudah tidak kenal dengan Allah. Ada satu orang Islam tinggal di padang Arafah. Ya Allah, ya Allah. Tetangganya nanya, siapa sih Allah Allah? Ini dulu biasa dibacakan bapak, ibu, kakek, nenek saya. Kalau mereka terkejut, ya Allah. Kalau mereka senang, ya Allah. Kalau mereka sedih, ya Allah. Kurasa itulah penguasa alam semesta ini. Aku pun percaya itulah yang bisa kupanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang Islam dengan mutu sebegini lemahnya masih hidup satu. Alam semesta tidak kiamat. Tapi begitu orang itu mati hari ini, kata Nabi, hari itu dia matinya berkelahi dengan singa. Ketika dia sedang mengembala kambing, datang singa mau merampok kambingnya. Dia lawan dengan tongkatnya dan dia berkelahi dengan singa itu. Singa itu lari, kemudian dia luka-luka. Kemudian dia mati, hari itu dia mati. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Habis semua alam semesta mati. Tidak ada harganya ini bintang-bintang langit semua ini kalau di dunia ini tidak ada satu orang beriman. Paham? Hari ini orang beriman dicurigai. Yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam, betul? 10% lagi kongsi-kongsi 10 agama yang lain, betul? Dan yang paling istiqomah konsekuen menjaga NKRI ini orang Islam, betul? Kalau orang Islam semuanya berkhianat, bubar di negara, betul? Kenapa NKRI masih berjaya? Sebab kita masih setia dengan NKRI ini, betul? Kenapa kita setia? Karena yang memerdekakan 90% nenek-nenek kita adalah orang Islam. 10% agama lain kongsi-kongsi. Disusunlah negara ini Pancasila sebagai falsafah negara, betul? Dasar negaranya ketuhanan Yang Maha Esa. Falsafah Pancasila bukan dasar negara. Pancasila itu falsafah negara, cara pandang negara. Negara kita ini, negara ini harus berketuhanan Yang Maha Esa, harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, harus berpersatuan Indonesia, nggak boleh pecah belah, harus berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah. Terus kita kuliah di USU, saya kuliah di USU, ada mata pelajaran falsafah Pancasila, betul? Filsafat Pancasila. Pancasila itu filsafat, falsafat negara, bukan dasar negara. Dasar negara itu ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar negara kita ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara, kebijaksanaan kepala desa sampai presiden, kebijaksanaan organisasi atau pribadi yang melanggar agama di Indonesia ini. Nggak boleh ada. Misalnya pabrik minuman keras, nggak boleh ada di Indonesia, karena itu melanggar pasal 29 ayat 1. Tidak ada agama yang membolehkan mabuk, betul? Maka tidak ada pabrik minuman keras. Ada apa nggak? Harusnya nggak ada. Rumah pelacuran nggak boleh ada, karena semua agama melarang melacur, betul? Tidak boleh ada rumah perjudian, karena semua agama melarang berjudi. Ini negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan yang paling konsekuen menjaga itu orang Islam. Nggak pernah ada ketangkap, ada rumah judi ketangkap, diperiksa, yang punya Haji Jainuddin. Mungkin itu? Nggak ada. Ditangkap rumah pelacuran, yang punya Hajah Jubaidah, ada? Nggak ada. Justru orang Islam yang paling konsekuen menjaga NKRI tetap berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kita 100% menjalankan ajaran Islam. Negara menjamin.
Negara menjamin orang Hindu yang kurang dari 1%. Tinggal di Bali, mereka 85% di sana. Seluruh total Indonesia kurang dari 1%. Negara menjamin orang Bali untuk memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu. Betul. Hari Raya Nyepi mereka bikin peraturan daerah. Semua api harus mati. PLN nggak boleh hidup. Kapal terbang nggak boleh mendarat, nggak boleh terbang. Airport internasional Gusti Ngurah Rai Bali ditutup. Tidak ada airport di dunia yang ditutup kecuali hanya di Bali. Kenapa boleh? Karena negara menjamin tiap-tiap negara untuk menjalankan agama. Dan kita mengatakan lakum dinukum. Hari Jumat jatuh, hari raya Nyepi, kita nggak boleh azan pakai mikrofon, kita nggak boleh jadi imam pakai mikrofon, kita nggak boleh ke masjid pakai sepeda motor, harus naik sepeda atau jalan kaki. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah sepakat. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk menjalankan, memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Giliran orang Islam dicurigai. Ngaji aja susahnya bukan main. Saya beritahu sama semua kalian dan semua yang nonton video ini, di Indonesia orang yang mau berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak perlu izin. Mau demo aja nggak perlu izin, cuman perlu pemberitahuan aja ke polisi. Kami mau demo. Yang demo berapa orang? 10.000 orang. Pemberitahuan saja. Apalagi ngaji ini nggak perlu izin. Nggak ada peraturan negara ngaji disuruh izin. Panitia cukup datang ke polsek, pemberitahuan kami akan ngaji, ustadznya Tengku Zulkarnain, yang datang kira-kira 1.000 orang, sudah, polisi berkewajiban mengamankan. Seandainya ustadznya ngawur ceramahnya, yang ditangkap ustadznya bukan panitianya, paham? Jadi kalian jangan takut ditakut-takuti. Ini negara punya pasal 28, kemerdekaan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kita harus melek hukum. Orang Islam Indonesia ini jangan bodoh. Kita banyak, kita 230 juta orang. Sisanya 5 agama lain lagi 32 juta. Kita paling banyak 230. Masa kita mau ngaji aja dicurigai-curigai? Kemarin yang di Batang Seri batal karena kapolseknya nelepon panitia-panitianya nggak berani. Ini main apa ini polisi? Polisi itu mengamankan, bukan nakut-nakuti, tahu? Aku heran kali, aku pegawai negeri 30 tahun. Ini pegawai negeri 30 tahun, bukan pengkhianat negara. Bapakku ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Pejuang kemerdekaan bapakku. Dengan Tengku Nurdin. Tengku Nurdin itu bapaknya Tengku Eri, bapaknya Tengku Rizal Nurdin. Itu sepupu saya Tengku Nurdin itu. Bapak saya itu pamannya Tengku Nurdin. Usia 14 tahun bapak saya udah ikut perang, tahu? Mengungsi sampai ke Laut Pakam, perbatasan Aceh, Kota Cani sana, Lau Sigala. Curigai, nggak bisa jadi pegawai negeri ini kalau ada bau-bau PKI, betul? Zaman dulu pegawai negeri di Litsus, betul? Curigai, kurang ajar kau semua. Saya jelas bapak saya siapa? Tengku Rafiuddin. Siapa kakek saya? Dokter Saudin. Dokter kakek saya, bukan orang miskin-miskin. Buyut saya pun kepala pengadilan di Tebing Tinggi. Buyut saya Raja Umar, kepala pengadilan di Tebing Tinggi, Menteri Candu. Jadi bukan orang dangah-dangah aku. Tes DNA berani aku tes DNA. Berani aku, ayo tes DNA. Iya nggak enak kali aku digini-gini di kampung halamanku sendiri. Saya ini lahir di Putrijo, rumah sakit PTP 9 dulu namanya rumah sakit PPN, perusahaan perkebunan negara. Bapakku direktur keuangan waktu di situ. 10 orang yang punya Mercy belalang, bapakku punya Mercy belalang. BK 1962, tahun 1962 bapakku udah punya Mercy mobil Holden, tahu? Bukan dangah kaleng aku. Sombong, bukan sombong, cuma mau ngasih tahu orang cebong-cebong bodoh. Keluarga kami pun bukan dangah-dangah.
Adik bapak saya yang nomor 2 perempuan, suaminya kolonel polisi. Kombes sekarang namanya, dulu kolonel. Waktu masih ABRI kolonel, sekarang kombes. Bukan kempes, bukan kombes. Istrinya Tengku Nazawahir, bibi kandung saya, itu anggota DPR di Kabupaten Simalungun dari fraksi Golkar waktu itu. 10 partai tahun 71. Sudah DPR. Paman saya nomor 3 Tengku Amiruddin, kepala bagian tanaman di PTP 9. Istrinya dekan Fakultas Sastra USU, Dr. Anda Hajah Masindan. Bapak Ibu Masindan itu imam besar Masjid Sultan Delhi, namanya Kiai Haji Anda Sulaiman Thayyib, murid daripada Syekh Hasan Maksum Mufti Kerajaan Delhi. Jadi jelas saya atas DMI berani saya. Jadi nggak usah dicuriga-curigai. Siapa pula yang mau memberontak lawan NKRI? Nggak ada. Cuman kita mau NKRI ini jangan NKRI yang bejat, betul? Kita mau NKRI yang berketuhanan, yang maha, yang menjamin setiap rakyatnya menjalankan agamanya 100%, betul? Ini kita pakai jubah serban, jangan ke Arab-Araban. Ini bukan pakaian Arab dong, oh. Ini pakaian nasional. 500 tahun yang lalu Bali Songo pakaiannya begini, betul? Indonesia belum ada, masih negeri Nuswantara. Pangeran Diponegoro belum ada Indonesia, pakaiannya begini, ditulis di bawahnya Pangeran Diponegoro pahlawan nasional, begini bajunya. Tuanku Imam Bonjol pahlawan nasional, begini bajunya. Kalau gitu ini baju apa? Baju nasional, jangan dicurigai-curigai. Kenapa harus pakai jubah? Jadi kau mau aku pakai cawat? Dia pakai jas baju Belanda aja kita nggak protes, betul? Kita pakai jubah nyinyir dia. Dia pakai jas baju penjajah Belanda, nggak kita bilang jadilah Indonesia jangan jadi penjajah Belanda, nggak kita bilang begitu. Giliran perempuan kita pakai cadar harus dibina, harus dibina. Yang perlu dibina tuh nenek-nenek sudah gelar hajah umur 60 tahun masih pakai rok sepan. Itu yang perlu dibina, betul? Kucing aja buang muka, lihat dia. Ini perlu saya buka pengajian ini supaya akal kita ini cerdas, betul? Jangan beku. Ini ceramah itu harus adem, menebarkan kesejukan. Ceramah itu membuat orang cerah, cerdas, betul? Beramar ma'ruf dan bernahi. Kalau kau mau adem dingin masuk kulkas kau, sama otak-otakmu beku. Nggak paham kita hari ini. Ini ajar-ajar. Ustadz jangan bilang-bilang kafir. Kafir itu menebar kebencian. Belum ada manusia di dunia udah ada kata kafir. Belum ada manusia di dunia. Nabi Adam masih di sorga, belum turun ke dunia. Diperintah Allah malaikat sujud. Fasjudu li Adam, sujud kamu semua malaikat sama Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Abawas takbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Belum ada manusia di dunia sudah ada kata kafir. Kita jangan bilang-bilang kafir, menebar kebencian. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, artinya menutup. Nih, Inggris mengambil kafaro itu to cover, covering, to cover, atau cover, menutup. Nih meja nih supaya bagus ditutup pakai taplak meja ini, menutup taplak meja ini ke meja ini namanya kafaro. Orang yang nutupnya tadi namanya kafir. Siapa orang yang nutup tadi? Siapa yang masang ini tadi nih? Ayo tolong tangan, kafir kau. Nggak ada benci-benci di situ. Kok sekarang disetel kalau bilang kafir menebar kebencian? Kita harus toleransi. Toleransi itu lakum dinukum. Kita nggak urus agama dia, dia jangan urus agama kita. Sekarang ini mau diselewengkan.
harus gaya Nusantara. Toleransi itu orang pakai jilbab kalau perlu nyanyi gereja. Gile, ada orang sekarang sholawat di gereja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Lagu malam kudus, malam kudus sunyi senyap, diganti salatullah salamullah. Kau selawat di gereja, siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar kau selawat di gereja? Bagus kau selawat di bawah pohon asam Tuhan. Malam-malam jam 1 malam selawat kau situ, ikut jin selawat situ. Nggak ngerti kita sekarang hari ini agama kok dirusak seperti ini. Betul? Kalau tidak begitu tidak Nusantara. Apa? Ustadz ceramah mau diatur-atur. Jangan bilang begini Ustaz. Jangan bilang begini Ustaz. Ustaz cerita kebangsaan udah begini Ustaz. Jangan bilang kafir Ustaz. Iya, aku belum pandai buat minggu sudah ngaji aku. Dia yang ngatur-ngatur ngucap nama Tuhan aja salah. Kalau kata bilang. Memang pantas lah itu dibacakan ya nggak Al-Fatihah. Kita bukan menebar kebencian. Kita minta dia dengar ceramah ini, dia sadar diri dong, ya nggak? Jangan menyerang kita, kita ini lurus, dia yang bengkok, paham? Jangan kalian suruh kita ikut bengkok kayak dia, betul? Kita ini beginilah sampai mati. Dibilang Tengku Zulkarnain itu penjilat Prabowo. Menjilat kok sama orang yang belum berkuasa. Goblok bener ya nggak? Kalau menjilat sama penguasa ya nggak? Paling nggak dapat anggota BPIP ya. Kalau menjilat penguasa paling nggak dapat jadi komisaris ya nggak? Kalian pikir Habib Rizik, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, Felix Xiong nggak pandai menjilat? Kalau kami menjilat ligat kali pun bersih. Kami jilat semua, terjulur-julur lidahnya. Dan kalian pikir kami bodoh menjilat? Kami tidak mau jadi penjilat, paham? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, betul? Gak mau kami agama kami dirusak. Karena negara ini yang memerdekakan 90% orang Islam, betul? Kita mau Indonesia ini jadi NKRI yang abadi sampai hari kiamat, NKRI yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Sehingga kita mati, saya mati, meninggalkan istri, anak dan cucu saya tenang. Negeri ini negeri yang soleh, tidak ada homoseks, nggak ada lesbian, nggak ada pabrik minuman keras, semua orang disuruh ibadah dengan agamanya masing-masing. Tenang kita. Ini undang-undang KUHP diminta ke Mahkamah Konstitusi supaya delik zina itu jangan lagi delik aduan tapi delik umum. Karena kalau delik aduan nggak ada yang ngadu, nggak bisa ditangkap. Delik aduan itu pasal sekarang itu perzinahan, itu warisan Belanda. Kalau ada orang berzina di kampung ini kumpul kebo tahu? Kumpul monyet sama aja itu. Cuman di sini namanya kumpul kebo. Kepala desa tahu, kita ngadu ke polisi, datang ke polsek, Pak itu ada orang kumpul kebo Pak, si anu mas si anu. Polisi nggak bisa nangkap, karena yang mengadu itu tidak legal standing. Yang ngadu itu yang boleh hanya 2. Istri kumpul kebonya itu, ditinggalnya kawin lagi tersinggung, dia ngadu polisi baru ditangkap itu laki-lakinya. Atau bapak si perempuan ngadu ke polisi, anak saya masih umur 18 tahun dilarikan sama si Suntoloyo anak genderuwo itu. Baru polisi bisa tangkap karena anak di bawah umur. Tapi kalau udah 21 tahun ke atas, bapaknya pun ngadu nggak diterima sama polisi. Itu aturan negara, KUHP. Jangan salahkan polisinya, salah KUHP-nya. Maka umat Islam maju, ormas-ormas Islam termasuk Majelis Ulama meminta supaya KUHP itu ditukar. Waktu zaman Yusril Ihza Mahendra jadi ketua Menteri Kumham, udah disetujui, dikirim ke DPR. DPR menolak 2 kali ganti periode, DPR ditolak.
Nah, sekarang supaya bisa diterima lagi, beberapa aktivis Islam maju ke Mahkamah Konstitusi, menghadap ke Mahkamah Konstitusi supaya zina ini jadi delik umum. Kalau ada orang berzina, ada bukti, ada saksi, tidak ada yang ngadu pun wajib ditangkap. Sekarang nggak bisa, udah ketangkap itu yang jualan apem itu nggak bisa ditangkap karena delik aduan. Siapa yang ngadu? Bapaknya nggak ngadu, suaminya nggak ngadu, siapa? Nggak bisa ditangkap. Yang bisa ditangkap cuma segitiga ungunya itu aja. Mau peraturan seperti ini? Mau undang-undang begini? Mau? Maka kita maju ke Mahkamah Konstitusi minta supaya dijadikan delik umum. Kalau delik umum, siapa berzina ketangkap, polisi langsung tangkap, proses walaupun nggak ada yang ngadu. Kalau ada bukti dan saksi, tangkap. Tapi kan belum berhasil. Kita maju ke Mahkamah Konstitusi, 9 Mahkamah Konstitusi itu hakimnya 9, hampir semua orang Islam, 5 menolak, 4 menerima. Kita kalah. Makanya kemarin nggak bisa ditangkap. Sebelum ini kan ada juga prostitusi online, betul kan? Nggak bisa ditangkap. Maka kita berjuang ini. Tentu saya dan kawan-kawan yang ngerti permasalahan ini harus berjuang membela umat Islam, betul? Jadi bukan nyinyir. Ini tanggung jawab di akhirat, ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Kamu ulama, wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia, kenapa hukum zina tidak bisa ditangkap, kau diam aja? Apa perjuanganmu? Kan saya harus berjuang, kawan-kawan harus berjuang. Nggak berhasil, DPR menolak, Mahkamah Konstitusi menolak. Jalannya bagaimana? Ya tukar DPR, tukar presiden, tukar Mahkamah Konstitusi. Waktu minta ke Mahkamah Konstitusi itu, zina mau diminta jadi delik umum, sekaligus lesbian dan homoseks, karena sekarang sudah ngeri kali, betul? Ditolak sama MK. Sehingga sekarang kalau ada laki-laki kumpul dalam satu rumah, digerebek sama polisi, kemudian dapat telanjang bulat semua, kata polisi, ngapain kalian sini? Aduh terong om. Itu nggak bisa ditangkap. Kan kasihan polisinya, betul nggak? Cuma bisa ditangkap, diamankan, bawa kantor polisi, besok dilepas karena tidak ada pasal yang bisa menjerat dia. Pasal homoseks nggak ada. Mau ini diteruskan negara ini dalam keadaan begini? Mau? Saya membuka ini bukan membuka aib, ini kenyataan yang terjadi pada umat Islam. Bukan membuka aib, ini kan direkam ini. 3 hari yang lalu saya ke Yogyakarta, ketemu ketua Mahkamah Konstitusi, dia salami saya sudah dengar ceramah-ceramah Bapak, kata, baguslah kalau begitu. Kita perlu diskusi, boleh, kapan ada waktu panggil, kita diskusi. Nggak ada masalah. Orang kita nggak mempermalukan orang kok. Ini kita bicara kepentingan negara dan kepentingan agama serta kepentingan anak cucu kita yang hidup di NKRI ini, betul? Jadi yang paling berharga apa? Agama, iman, betul kan? Biar nggak makan nggak apa-apa, asal beriman lah. Nggak penting, betul. Tapi hari ini orang menganggap agama tidak penting. Orang menganggap yang penting itu kedudukan dunia, pangkat, jabatan. Dan ustadz-ustadz pun banyak yang tergiur, pura-pura bodoh hanya dengan masalah umat. Diam, yang penting selamat. Yang penting selamat. Dipikirnya selamat dia dengan diam. Orang yang melihat kemungkaran diam pikirnya selamat. Di dunia mungkin dia selamat, di akhirat enggak. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu harus tukar dengan kekuasaanmu, betul? Fa illam yastati, kalau kekuasaan enggak punya mulut berteriak. Saya enggak punya kekuasaan. Kalau saya Kapolri, saya tangkap semua itu. Tapi kan saya ustadz, cuman punya teriakan, saya menjerit. Malam saya berdoa. Doaku, ya Allah berilah hidayah, berilah hidayah. Nanti kalau udah nggak sabar, aku bilang ya Allah kutu aja lah jadi monyet semua. Sekarang masih ya Allah berilah hidayah, ya kan? Ya Allah berilah hidayah. Sekarang masih begitu doa.
Jangan sampai ustadz-ustadz ini hilang kesabaran. Kalau polisi punya pistol, kalau kami punya doa, ya enggak? Main-main dia mengancam-ancam, ya Allah pindahkan dia ke Nias cebok babi, ya Allah bisa. Kalau nggak sanggup berteriak, fa'ilam yastati fabiqalbihi. Lawan kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan hatimu. Wadzalika ad'aful iman, dengan hati itu yang paling lemah. Mencegah kemungkaran, membenci kemungkaran dengan hati itu iman yang paling lemah. Ad'aful iman, iman yang paling lemah. Kenapa Rasul bilang kalau cuma benci dengan hati iman paling lemah? Karena nggak merubah keadaan. Sayanya mungkin selamat, tapi negara tidak selamat. Saya ikut contoh. Saya jemur padi di halaman rumah saya, 10 kaleng padi. Saya duduk di kursi menjaga padi saya supaya jangan dimakan ayam. Tiba-tiba ayam tetangga datang 300 ekor memakan padi saya. Terus saya dengan marah melihat ayam itu. Ayam jahanam kau makan padiku. Satu hari habislah padi saya dimakan ayam. Betul. Sayanya tidak dimakan ayam, tapi padi saya habis. Ini yang selemah-lemah iman, nggak membawa manfaat, malah merusak negara. Ada orang jual narkoba, ngisap narkoba, saya bilang, udah diam. Yang penting kita selamat. Cucu kita nggak selamat, anak kita nggak selamat. Sepatu kita di luar dimbatnya. Orang dia udah candu narkoba, betul nggak? Oh, bini kita belanja dirampoknya. Kan nggak kitanya selamat. Kalau aku kau rampok, aku kungfu dulu lah kau. Kau pikir. Tapi anak istri saya nggak selamat. Kalau kita jaga dengan mulut, sedang jaga padi, tiba-tiba datang 300 ekor ayam, saya bentak dengan mulut, hanya bermanfaat 3 kali. Datang ayam makan padi saya 300 ekor, saya bentak, dia loncat, 5 menit lagi satu-satu balik lagi, makan lagi 300 ekor tuh. Saya bentak kedua, dia loncat sedikit, nggak lari lagi dia. Habis itu dia makan lagi. Saya bentak yang ketiga, dia udah nggak loncat, noleh aja. Satu menit kemudian dia makan. Saya bentak yang keempat, dia yang keempat noleh pun nggak banti kau lah. Paling hus hajanya kau. Kata. Habis padi. Bagaimana supaya selamat? Dengan tanganmu. Datang 300 ayam makan padi kita, ambil sapu lidi itu, kejar-kejar, dia pun larinya sampai terjungkang-jungkang, loncat sana, kejar-kejar, 10 menit kita kejar-kejar, lempar dengan sapu, loncat dia kemana-mana. Habis itu duduklah kita di kursi, baca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayam tuh nengok, masih ada si sorban tuh. Sampai sore dia lihat, mak kalau ini masih ada bahaya, udah cari padi lain aja lah. Itulah maka Rasulullah menyuruh kalau melihat kemungkaran dengan kekuasaanmu. Narkoba itu kalau presidennya kayak Duterte, presiden Filipina, ada sana narkoba serbu, beres, ya nggak? Betul nggak? Tapi kalau sana ada narkoba, kita periksa dulu. Jangan kita curiga nanti menebar hoak. Matilah anak cucu kita, betul. Maka selembar surat kekuasaan itu lebih berharga dari 1.000.000 teriakan. Setuju? Oleh karena itu pilihlah DPR yang soleh 17 April. Siap? Pilih DPD yang soleh. Siap? Pilih presiden yang betul-betul. Siap? Syarat presiden itu selain sidik, tablik, amanah, fatonah, ada 2 lagi dalam Quran. Pertama, bastotan fil ilmi, ilmunya teruji, jelas kemampuan bicaranya, kemampuan berpikirnya.
bicaranya lancar. Ini bicara, kalau bicara aja nggak lancar, udahlah, ini dipandang dari entah apapun, ngerti pun enggak kita gitu, nganu itu, maka karena itu, oleh karena nganu itu maka dianu, maka anu itu gitu. Aduh, bahasa Inggrisnya merusak. It is time to pre up. Pilihlah presiden yang ilmunya teruji, paham? Bastatan fil ilmi wal jisib, dan badannya keker. Pilih presiden yang ilmunya hebat, yang badannya keker. Hei, pilih yang badannya. Yang bilang Quran surah Al-Baqarah, betul? Bukan aku nipu-nipu. Ini ustadz betul nih, bukan abal-abal ini. Ini bukan modal serban jenggot aja nih. Kan kalian kenal sama aku sejak kecil, betul? Ada pula orang di Jakarta bilangnya, saya kenal Tengku Zulkarnain itu, kerjanya tiap malam dari night club ke night club, night club, batokmu itu. Kawan-kawanku kecil jelas semua kok, betul? Kawan-kawanku kecil jelas semua. SD di Tanjung Sari itu kawan-kawan saya semua, masih banyak yang hidup. SD Muhammadiyah, SMP 8. Dari Medan Tuntungan dulu pindah, ujian di SMP 8. SMA Negeri 4 Medan, kuliah di Fakultas Sastra USU. Jelas kok kawan-kawanku. Ini Ustaz Jalil kawanku lama nih, betul nggak? Emang pernah aku masuk night club? Memang ngibulin kau. Memang nama kau itu harusnya ngibulin, ya nggak? Enak kau jadi bilangnya pula aku pergi ke night club. Beginilah baiknya awak dari kecil, ya nggak? Nggak pernah aku menyolong ayam sekalipun. Kawan-kawanku SD, dia bilang sama saya, kita colong tebu. Ngapain diminta pun dikasih. Ini tebu kakekku sendiri. Kakekku pelit. Asal diambil tebunya marah, dia tunggu besar. Dari kita perlu makan sekarang. Ayo kita curi. Mencuri tebu kakek kawan saya. Saya bilang nggak mau, aku kau curi sendiri, aku nggak mau. Kalau aku mau, aku tinggal jumpa kakekmu, Mbah. Aku kepingin mangan tebu. Dia yang motongkan. Orang bapakku bos kok di kampung itu. Bukan kaleng-kaleng ini. Setelah remaja saya, SMA kelas 1, saya sudah jadi guru di Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Sari. Umur kelas 1 SMA, umur 16 tahun. Saya sudah dipanggil Mas Guru, Pak Guru. Tahulah orang kampung kalau Pak Guru. Saya lihat aja jambu air sedang merah. Saya bilang ini, ya Allah, jambu ini abang-abang. Itu yang punya rumah langsung berteriak, kampret! Manggil anaknya namanya si kampret. Panjat jambu, Pak Guru mau jambu, sekeranjang datang jambu. Begitu. Ketika saya SMA, saya juara bintang radio televisi, penyanyi terbaik se-Sumatera Utara. Sekotak surat cinta, betul? Nggak pernah ku balas sekalipun. Nggak pernah ku goreng. Coba di Medan ini, tanya. Nggak ada. Dan setiap lewat rumah orang kampung saya, semua memanggil saya mampir mas, mampir, karena ada anak gadisnya. Mampir mas, ayo mas. Nanti dikasih teh apa kopi, yang ngidang anak gadisnya, gemetar anak gadisnya. Nggak percaya, beginilah gantengnya udah tua. Macam mana waktu muda. Nggak pernah pula saya gombal anak-anak gadis orang. Ketika saya jadi ustadz di kampung saya disuruh ceramah di kampung saya. Karena dari kecil orang tahu, nggak pernah curi telur ayam, nggak pernah main-main bawa gadis orang. Saya jagoan main gitar. Tidak ada orang kampung saya tahu saya jago main gitar. Sebab saya latihan gitar dalam kamar, nggak pernah di pinggir jalan gitu, nggak pernah. Tiba-tiba juara gitar aja, tiba-tiba juara bintang radio aja, nggak pernah latihan. Nyanyi-nyanyi di band mana ada saya dulu. Karena bapak saya mengajarkan agama, ibu saya mengajarkan agama, dan saya anak didik Muhammadiyah sejak SD. Ini kader IPM, ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan saya kader HMI. Paham? Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan negeri ini NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
Saya bahagia bisa jumpa dengan kawan-kawan di Petumba, Ustadz Jalil dan kawan-kawan. Saya titip ini rakyat kita ini, umat kita ini ya, insya Allah ya. Bimbing donasi musola. musola mana? Baik, kita mau tutup. Sebelum kita tutup, musola Al-Amin perlu dana. Kalau kita rame-rame keroyokan, banyak dapat duit. Malam hari ini saya minta semua nyumbang. Ngasih nggak ngasih, masukkan duit dalam peti. Ngasih nggak ngasih, jangan nampak nggak ngasih, masukkan. Kalau masukkannya kebesaran 50.000, boleh ambilnya 30.000. Masukkan 100.000, boleh ambilnya 80.000 baliknya, kembalinya. Asal jangan masuk 50 pulang 100 lah. Duit ini untuk musalam Al-Amin, bukan untuk kita pribadi, bukan untuk saya. Siap? Siap? Allah bayar paling sedikit 700 kali lipat. Mari mulai. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.